Salam jumpa pemirsa, bersama saya Juni Rahman dalam program Seputar Riau. Apa kabar pemirsa? Kami akan menyajikan berita teraktual mengenai Provinsi Riau. Kabah Harkam Polri supervisi program Kampung Tangguh di Rokan Hilir. Polda Riau gagalkan peredaran narkoba yang dibawa dari Malaysia. Kabah Harkam Polri Komjen Polisi Agus Andrianto melakukan supervisi program Kampung Tangguh di Provinsi Riau. Hal ini guna memastikan ketahanan pangan di tengah masyarakat yang kesulitan saat pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang melemah akibat wabah virus corona membuat Polri mencanangkan program Kampung Tangguh dalam membantu masyarakat. Memastikan hal ini berjalan, Kabah Harkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto melakukan supervisi dan meninjau program yang dinamai Jaga Kampung di Provinsi Riau, tepatnya di Kampung Balai Raja Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sejumlah kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan seperti menebar bibit ikan, menanam tanaman pangan, memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat, serta memberikan bantuan usaha Pertamini untuk menunjang perekonomian kelompok warga hingga UMKM. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Riau Samsuar beserta Forkopimda Riau hingga Pemkab Rokan Hilir memberikan apresiasi terhadap langkah Polri, serta mendorong masyarakat turut mengambil peran dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk pemberdayaan pertanian dan perkebunan. Akan mendorong masyarakat berpartisipasi aktif sehingga yang selama ini bahan pangannya masih di pasar dari daerah lain bisa dipenuhi dulu oleh Provinsi Riau. Itu kira-kira jangka pendeknya. Jangka panjangnya tentunya Provinsi Riau ini sangat strategis perannya terhadap negara kita. Jadi harus sama-sama kita jaga keamanannya, kita jaga produktivitasnya. Mudah-mudahan yang sudah bagus kontribusinya bagi negara ini bisa makin meningkat dan negara ini menjadi negara yang maju. Kampung Tangguh yang sekarang telah berhasil di Riau ini akan diteruskan juga oleh masyarakat yang lain, karena kami tahu bahwa di Riau ini masih banyak tanah-tanah yang tidak produktif. Mari dimanfaatkan melalui Kampung Tangguh ini, melalui program Pak Kapolri, dan sekaligus juga ada program Kampung Materi yang kita harapkan nanti tentunya ini merupakan usaha kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sekaligus juga untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah berharap dengan kerjasama pihak serta keterlibatan masyarakat bisa mendorong perekonomian Indonesia kembali meningkat di waktu ke depan. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Polda Riau menggagalkan peredaran 43 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi yang berasal dari Malaysia. Jumlah barang bukti ini pengungkapan 3 kasus di bulan Agustus 2020. Ditres Narkoba Polda Riau kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional atau pengiriman dari negara Malaysia. Para tersangka terbagi dalam 3 peranan, yakni kurir pengiriman dari Malaysia ke Dumai dan Bengkalis, kurir yang menerima di daratan, serta kurir yang menyimpan atau sebagai gudang. Menurut Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Polisi Suhirman, pengungkapan ini terdiri dari 3 kasus pada bulan Agustus dengan total barang bukti 43 kg sabu dan 21.704 butir pil ekstasi. Para pelaku narkoba di masing-masing kasus tidak satu jaringan, serta menggunakan komunikasi terputus dengan yang menyuruh dan menerima. Target penyebaran barang haram tersebut tidak hanya di wilayah Provinsi Riau, namun juga ke sejumlah daerah lain di luar Provinsi Riau. Untuk menghindari penyalahgunaan dari pihak lainnya, Polda Riau langsung memusnahkan seluruh barang bukti sabu dengan cara direndam air panas dan cairan kimia,
sementara pil ekstasi dengan diblender dan dicampur cairan kimia. Dari pengungkapan kasus ini, polisi bisa menyelamatkan 100.000 lebih masyarakat dari penyalahgunaan barang haram tersebut. Untuk 3 kasus tersebut, tersangka yang berhasil kita amankan adalah 7 orang. Kemudian total barang bukti keseluruhan, termasuk sekarang yang akan kita musnahkan adalah untuk sabunya berjumlah 43 kilo 7,8 gram. Itu untuk sabu. Sedangkan untuk ekstasinya berjumlah 21.000 butir ditambah 704 butir. Nah, dengan kita berhasil mengamankan sabu dengan jumlah 43 kilo serta 21.000 butir ekstasi lebih, artinya pihak kepolisian bisa menyelamatkan calon pengguna, itu berkisar 166.000 orang lebih. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Unit Reskrim Polsek Tampan menangkap salah seorang pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK hingga plat nomor polisi. Pelaku beraksi sejak tahun 2018 dengan meminta bayaran sekitar Rp1.500.000 sekali transaksi. Deretan STNK dan plat nomor kendaraan ini merupakan produk palsu yang dicetak tersangka berinisial DZ. Dalam aksinya, pelaku memiliki jaringan yang saat ini tengah dikembangkan oleh polisi. Tersangka DZ ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Tampan di Jalan HR Subrantas saat hendak bertransaksi. Biaya pencetakan surat tanda nomor kendaraan dan plat nomor polisi palsu ini ditarif sekitar 1 juta hingga Rp1.500.000. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2018 dan diperkirakan sudah banyak masyarakat yang menggunakan jasanya. Modusnya, pelaku menawarkan kepada korban-korbannya dengan mengurus pembuatan STNK ke Ditlantas Polri. Namun tanpa sepengetahuan korban, pelaku mencetak sendiri STNK dan plat nomor polisi dengan memalsukan tanpa mengurus ke instansi berwenang. Selain itu, ada juga masyarakat yang sengaja meminta percetakan STNK palsu kepada tersangka. Pelaku yang diduga telah mencetak STNK palsu. Jadi kita amankan di Jalan HR Subrantas yang kita dapat informasi dia akan melakukan transaksi. Namun ketika kita ketemu dengan kendaraan yang bersangkutan, kita langsung lakukan penghentian dan kita lakukan penggeledahan. Dan ditemukan ada padanya bahwa sebuah STNK palsu dan plat nomor. Ya, plat nomor. Jadi modus operandinya, jadi si saudara DZ ini mendapat orderan dari kliennya atau memang kakinya untuk membuatkan STNK atau plat palsu. Jadi dia mengatakan dia akan mengurusnya kepada Ditlantas, namun dia mencetak sendiri dengan cara menyeken yang asli, di-scan yang asli, kemudian dirubah datanya. Data yang dibuat dia itu data yang sesuai hanya nomor rangka sama nomor mesin. Yang lainnya diacak sama dia. Dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, tersangka DZ diancam hukuman penjara selama 6 tahun. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru menangkap kawanan penagih hutang yang nekat menganiaya korbannya. Tidak jarang untuk memuluskan aksinya, korban diculik untuk dipaksa memberikan uang yang ditagih.
5 orang yang diamankan Satreskrim Polresta Pekanbaru ini merupakan kawanan penagih hutang yang nekat menyekap korbannya agar bisa mendapatkan uang yang diminta. Para pelaku berinisial JAP, S, HS, YM, dan DM yang sudah mengetahui korban berinisial W langsung menjemput, lalu membawa korban ke sejumlah tempat dengan tujuan bisa menagih hutang yang telah ditugaskan pelaku lainnya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Korban yang tidak bisa membayar lalu disekap hingga terjadi penganiayaan. Mendapat laporan dari keluarga korban, akhirnya polisi bisa mengungkap kasus ini. Sejumlah barang bukti disita seperti borgol, sepeda motor, hingga pecahan kursi plastik. Para pelaku menyekap korban di suatu tempat di Pekanbaru, beberapa orang, terus kami lakukan upaya penangkapan. Ya, kita lakukan upaya paksa. Di situ kita bisa mengetahui dengan jelas kita akan mengejar tersangka lain dari 5 tersangka yang ada di belakang. Awaludin menambahkan pelaku hanya berperan sebagai penagih hutang, sementara otak atau pihak yang merencanakan aksi kriminal ini masih terus dikejar. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Mengenal lebih dekat anak Riau yang masuk dalam uang edisi Rp75.000. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun terdapat model anak-anak dari berbagai daerah. Salah satunya anak dari Provinsi Riau, Rahma. Sejak dilaunching 17 Agustus 2020, model dalam uang khusus tersebut sering diminta foto bareng serta ditelepon oleh teman-temannya. Inilah Rahma, salah satu model anak daerah yang terdapat dalam uang pecahan Rp75.000 yang dibuat khusus untuk memperingati 75 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada 31 Oktober 2010, anak Rio dengan nama lengkap Rahma Almirah yang bersekolah di SD Al-Azhar Ashifa, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru tidak menyangka dirinya masuk dalam sejarah uang rupiah. Siswi kelas 5 sekolah dasar tersebut ditawari oleh Bank Indonesia, lalu melakukan sesi foto hingga akhirnya mengetahui bahwa dirinya tergambar dalam uang khusus tersebut yang dilaunching tanggal 17 Agustus 2020. Sejak itu banyak warga maupun teman-teman yang minta foto atau ngobrol untuk bertanya terkait uang Rp75.000 tersebut. Langsung banyak yang WA. Ngomong apa WA-nya di sini? Rahman, kamu masuk uang ini. Pokoknya banyak. Banyak. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Aku cita-citanya mau jadi dokter. Ini kan wajahnya udah ada di dalam setiap rupiah nih yang 75.000. Ntar kalau jalan ke pasar, dan ini temu Rahma minta foto, mau nggak? Ya aku boleh aja. Boleh. Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau, Desimus, menyampaikan bangga anak Riau serta budaya Riau masuk dalam sejarah uang Indonesia.
Uang khusus ini bisa diperoleh masyarakat dengan menukar ke Bank Indonesia atau melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Ketentuan pemerintah bahwa tidak boleh berkerumun. Jadi kami memang menghindari supaya di loket B itu tidak boleh lebih dari 150 orang. Itu untuk kesehatan kita bersama. Tapi kita tahu animo masyarakat besar. Bagaimana caranya? Itulah sebabnya kita buka kesempatan untuk kolektif. Nah, tentunya dalam hal ini, kenapa ke bank, kenapa enggak? Ini hanya masalah praktis saja. Mitra-mitra ya, institusi yang sudah gampang ya, artinya mereka bisa dengan mudah kami minta bantuan itu kan bank. Mereka berurusan dengan uang. Nah, itu tadi yang diminta, yang disampaikan Pak Asral. Ada 5 bank dalam hal ini tadi 3 bank pemerintah itu ya, BRI, BNI, Mandiri, ditambah 2 bank swasta besar itu kan, BCA sama CMI. Uang Rp75.000 ini dicetak sebanyak 75 juta lembar se-Indonesia. Untuk Riau dijatah 2 juta lembar yang saat ini baru terdistribusi sekitar 5.000 lembar. Bagi masyarakat yang ingin menukar dengan membawa kartu tanda penduduk karena satu orang hanya bisa menukar 1 lembar uang khusus kemerdekaan tersebut. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Negeri Olahraga Provinsi Riau mengkhawatirkan kondisi fisik para pelajar dampak dari belum bisanya dilakukan belajar tatap muka. Sebagai sekolah berorientasi praktek, kemampuan para pelajar terasah dengan belajar langsung di lapangan. SMA Negeri Olahraga tampak masih sepi dari kegiatan di sekolah. Lapangan sejumlah cabur belum termanfaatkan akibat penerapan belajar daring dampak COVID-19. Walaupun para siswa dan siswi dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan fisik dengan rajin belajar dari rumah, namun kontrol yang kurang bisa berdampak pada penurunan prestasi. Menurut Kepala SMA Olahraga Provinsi Riau Sahid Suwarno, secara materi tidak menjadi persoalan karena bisa disampaikan dengan baik. Namun sekolah yang berbasis praktek tentu belajar langsung di lapangan menjadi prioritas karena bisa melihat kemampuan fisik dan kecakapan dalam permainan atau melaksanakan olahraga. Jika di rumah para pelajar tidak melaksanakan instruksi dari guru atau pelatih secara maksimal, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kemampuan yang berdampak pada prestasi. Yang jadi masalah itu adalah beban mental kita untuk menanggung anak-anak yang sudah punya prestasi. Yang namanya olahraga kalau berhenti, walaupun dia latihan sendiri, pasti sangat berbeda. Jadi kalau untuk fisiknya, ketercapaian di olahraganya, saya memang sangat pesimis ya, sangat pesimis. Tapi diharapkan minimal siswa-siswa kita, atlet-atlet itu bisa menjaga kebugaran dan kesehatannya, itu jaga yang penting. Pihak sekolah berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga belajar tatap muka di sekolah bisa kembali digelar seperti semula. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Seluruh sekolah menggunakan sistem belajar daring terhadap siswa di masa pandemi corona saat ini. Namun bagi SMK Multi Mekanik Mazmur dan SMK Hasanah, belajar daring bagi mereka memiliki nilai plus dan minus. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, seluruh sekolah di tanah air terpaksa menerapkan sistem belajar online atau daring kepada siswanya. Bagi sekolah umum, belajar daring cukup membantu karena masih bisa ditangkap pola pembelajaran oleh siswa. Namun lain halnya bagi sekolah kejuruan di mana persentase belajar praktek lebih banyak dari belajar teori. Nah, saat menggunakan metode belajar daring, SMK agak kesulitan karena diyakini siswa akan sulit menangkap pelajaran. Menurut Kepala Sekolah SMK Multi Mekanik Mazmur Yohandra Jamal, pihaknya akan mencoba menerapkan pembelajaran tatap muka saat pelaksanaan praktek. Karena dengan tatap muka, siswa lebih mudah paham karena langsung dipraktekkan dan dicontohkan. Namun tatap muka kemungkinan hanya dilakukan 1 atau 2 kali sepekan. Sementara rencana ini akan dirapatkan dulu dengan pihak yayasan.
kita memang lagi dirundung musibah COVID-19 dan mengakibatkan proses belajar mengajar yang ditentukan oleh pemerintah adalah proses daring itu atau online. Kalau di kaji plus minusnya memang sebetulnya jauh dari kata efektivitas, jauh dari kata efisien, karena siswa cuma menerima pelajaran via daring dan itu dapat dibilang tidak maksimal karena banyak kendala yang ditemui oleh siswa, ya mungkin dari segi HP-nya lah mungkin kurang mendukung, atau mungkin dari segi keterbatasan orang tua dalam memenuhi pembelian paket. Apalagi sekarang sejak zaman corona ekonomi dapat dibilang jauh merosot dan itu dialami hampir seluruh warga negara Indonesia, termasuk wali siswa atau orang tua siswa. Sementara mereka diharuskan pembelajaran melalui daring yang harus membeli paket data untuk biar bisa akses internet. Sementara asisten kurikulum SMK Hasanah Faria Susanti juga mengaku sulit menerapkan pembelajaran praktek saat daring. Pihak sekolah juga terpaksa akan menjalankan pelajaran tatap muka sekali seminggu. Kalau untuk plusnya itu ibaratnya pembelajaran ini tidak, maksudnya efektifnya ini karena anak-anak tidak berkumpul. Karena dengan kondisi COVID seperti ini ya Pak ya. Tapi kalau untuk minusnya, materi pembelajaran itu tidak tercapai secara sepenuhnya. Ini dikarenakan pemahaman siswa untuk mengerti tidaknya materi pembelajaran ini masih sangat kurang dibandingkan kalau misalkan secara tatap muka. Apalagi kalau untuk SMK ini kita kan lebih banyak untuk mata pelajaran kejuruan. Nah, untuk mata pelajaran kejuruan saja itu otomatis praktek. Nah, prakteknya ini sendiri yang ibaratnya kami masih terkendala karena tidak bisa melaksanakan pembelajarannya, mengetahui materi pembelajaran prakteknya itu secara langsung. Kalau secara daring kan hanya berupa teori-teori saja yang bisa kita berikan ke siswa dan dalam bentuk video-video aplikasinya saja. Tapi kalau untuk pembelajaran bagaimana anak ini mengerti atau tidaknya kan kita tidak tahu. Proses belajar daring bagi SMK Multi Mekanik Mazmur dan Hasanah memang memiliki nilai plus dan minus. Namun hanya ini yang bisa mereka lakukan di masa pandemi COVID-19 saat ini sampai keadaan kembali normal. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Baik pemirsa, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Juni Rahman bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.